Halo semuanya, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Dim Dim TV. Dalam video kali ini kita akan membahas review jujur terkait unit Airsoft AR15 ya. Jadi ini reviewnya masih tetap berpusat di penampilan luarnya ya. Memang akan membahas juga sedikit mekanisme di dalamnya, tapi tanpa membongkar unitnya ya. Untuk masalah bongkar-membongkar unit ya, karena lumayan ada pertanyaan masuk ya lewat WA dari teman-teman. Kalau untuk bongkar unit itu nanti akan saya bikin playlistnya khusus ya. Sedikit sejarah dari unit AR15 ini yang umum-umum saja. Jadi ini unitnya sangat terkenal sekali di Amerika Serikat ya. Kalau teman-teman cari di Google Image ya, terutama unit AR15 ini pasti beda-beda dia tampilan unitnya, karena ini unit yang lumayan customize banget lah gitu istilahnya. Jadi unit yang bisa digonta-ganti spare partnya gitu. Tapi terutama yang paling utama ini ya, body receivernya ini memang jarang ada yang mengganti, karena ini dia pemain utamanya. Yang kadang diganti itu adalah pertama magazinnya itu. Kalau di unit aslinya ya dia banyak sekali modelnya, hand grip juga seperti itu, stoknya apalagi, atau popornya ya kalau orang Indonesia bilang. Ini juga hand gripnya nih terutama, pasti kalian bakal banyak sekali menemukan jenis-jenisnya, tapi yang paling umum yang sering saya temukan dari hasil riset saya ya, memang seperti ini hand gripnya ya. Untuk hand grip aja nih saya bilang nih, hand grip AR15 nih yang umum memang seperti ini, ada lubang-lubangnya di sini. Nanti untuk lebih lanjut maksud dari lubang-lubang itu akan kita kupas satu persatu ya. Yang bagian depannya juga ini kebetulan muzzle flashnya dia menggunakan tipe suppressor atau silencer. Biasanya kan ada yang menggunakan model muzzle brake yang ada bolong-bolongnya seperti ini, dan juga kompensator gitulah istilahnya. Itu macam-macam muzzle brake lah. Ini model yang suppressor. Ingat ya, suppressor dan silencer tuh beda itu. Ini basic unitnya adalah merek di Cobra ya, Airsoft buatan anak Indonesia ya. Jadi dengan kode merek dagangnya itu M416 ya. Tapi dia mengadaptasi dari unit AR15 itu. Sepengetahuan saya, kalau misalnya ada pendapat lain bisa komen di kolom komentar ya. Ini saya dapat di online, kebetulan dari sebuah toko online. Jadi setelah saya selidiki, ini upgrade-nya lumayan bagus ya, dari jauh lebih bagus dari perbandingan upgrade unit-unit saya di toko-toko lainnya itu. Ini lumayan banyak permaknya. Biasanya harganya kalau teman-teman cari yang non upgrade itu sudah dapat 100.000 sampai 120.000-an itu sudah dapat lah. Itu kebetulan ini unitnya upgrade dari tampilan dalam dan luar, juga body, pengecatan bodinya juga di upgrade. Itu sudah habis 600.000-an ya, 600.000-an lebih lah, 600 sampai 700.000 itu dari segi harga ya. Tapi itu benar-benar worth it, benar-benar pantas dengan performa yang dihasilkan ketimbang yang tidak di upgrade, baik itu dari segi durability, kekuatan, maupun akurasi dan presisi dari peluru itu sendiri ya. Oke, mulai dari depan ya. Untuk inner barrelnya sudah diganti dengan inner barrel yang metal ya, aluminium. Ini dia inner barrelnya, ini ada dua lapis. Pertama yang inner barrel, ini yang bagian dalam ini. Lalu yang bagian luar ini namanya outer barrel ya, barrel bagian luar, untuk memperkuat lah modelnya. Karena kadang ketika peluru sudah nyampe di mau keluar itu di bagian depan ini, dia kadang kalau pakai inner barrel saja dia bergetar dia, sehingga mempengaruhi akurasi dari peluru itu sendiri. Jadi kegunaan dari outer barrel ini semakin memperkuat lah di depan supaya tidak bergetar dia inner barrelnya.
seperti itu. Lalu menggunakan ini spon ya, kalau saya perhatikan ya, kalau ditekan ini ya, cuma sponnya nih agak kurang lembut di bagian luarnya, dia seperti kerupuk ya. Ketika baru ditekan itu mungkin bagian dalamnya dia lebih lembut. Ini ada rongga-rongganya ini sebagai peredam sedikit lah ketika di luar ini. Lebih halus dia suaranya. Biasanya sebelum make ini dia suara pernya tuh lumayan terdengar keras lah. Itu ya. Ini memang bawaan dari unit itu sendiri, supresornya ini, unit di Cobra-nya. Jadi biasanya dapat dua macam. Dapat supresor satu dan dapat muzzle brake satu. Tuh ya. Ini kebetulan menggunakan supresor yang dimodif gitu. Supresor bawaan dari unit ini yang dimodif itulah. Lalu ini terpisah ya, center dan lasernya ini terpisah. Ini center dan laser ini saya ambil dari unit M1A1 Thomson di video saya sebelumnya itu ya. Kalau teman-teman belum nonton, silakan diklik itu, cari di playlistnya ya. Ada unit M1A1 Thomson itu. Ini unit center dan lasernya dari sana. Saya taruh di sini karena lebih cocok untuk di unit ini ya. Iron sight-nya, iron sight 45 derajat yang metal ya, memang khusus untuk AR-15. Ini saya beli terpisah ya. Dengan harga satu set dengan yang di belakangnya itu, yang itu. Satu set itu sekitar 395.000 ya, hampir 400.000 itu ya. Namanya ada barang, ada kualitas. Oke, untuk terkait iron sight ini, iron sight-nya yang ini akan dibahas di video lain secara khusus ya, supaya pembahasannya tidak terlalu panjang di video ini. Sekarang kita lanjut ke hand grip-nya ya, hand grip-nya ini. Dari yang originalnya, hand grip-nya yang model Magpul ini belum ada ya. Ini saya beli terpisah. Ini tanpa yang ini dia kalau dari pabriknya. Ya. Jadi yang umum rail depan untuk AR-15 yang bagian depan itu memang seperti ini. Ciri khasnya ada lubang-lubangnya ini ya. Jadi kalau di unit aslinya, lubang-lubang ini berfungsi sebagai ventilasi atau saluran udara di dalam bagi inner barrelnya yang panas ya. Kalau di unit barrelnya kan dia menggunakan peluru mesiu itu. Jadi kan lama-lama panas dia inner barrelnya, supaya panasnya itu keluar, maka dibuatlah lubang-lubang ventilasi seperti ini. Tapi kalau di airsoft tidak ada pengaruh, hanya berfungsi sebagai segi estetika untuk realisme ya, supaya sama seperti aslinya. Dan juga sama seperti aslinya, dia memang full Picatinny rail. Makanya seperti saya bilang di awal, ini unit yang customizable banget tuh ya. Jadi bisa dipasang berbagai macam aksesoris karena ini unit di zaman modern ya. Lalu ini namanya hand grip Magpul ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena karakteristik kegunaan dari ventilasi udara ini untuk mengeluarkan udara panas kalau di unit aslinya, maka bahaya kalau dipegang lama-lama, pasti panas kan. Makanya kalau Anda tonton di video-video luar negeri itu, pasti AR-15 ini kebanyakan menggunakan hand gripnya yang sebagai pelindung ya. Kadang hand gripnya tuh ada yang menggunakan katik seperti tongkat itu. Kalau di seperti unit KACPDW Bison itu bisa seperti itu, bisa yang lebih pendek sedikit. Tapi saya lebih memilih yang ini. Karena saya pribadi lebih sepertinya lebih cocok itulah. Cara memegangnya adalah seperti ini kurang lebih ya. Telunjuknya di sini. Ini lalu sisa keempat jari ini, yang 3 jari itu berada di sini. Kalau jempol itu dia menahan di sisi sebelah hand gripnya ya. Tuh, nanti untuk terkait hand grip ini kita bahas khusus di lain video ya. Karena hand grip itu juga modelnya macam-macam, tidak cuma Magpul ini saja ya. Sekarang kita lanjut ke body receivernya ya. Nah, ini maksudnya
ada lingkaran kecil ini. Seperti kalau di unit aslinya dia ini pin ya. Jadi ini bisa didorong, ditarik dari sisi lainnya. Itu tongkat besi kecil itu. Nanti dia akan terbuka seperti membuka toples makanan. Itu kalau di aslinya ya. Untuk di unit airsoft ini dia yang merek di Cobra ini dia hanya berfungsi sebagai estetika saja ya. Jadi saya cukup mengagumi dari segi detailnya dia. Kalau dari segi detail dia bagus unitnya ini, tapi dari segi fungsionalitinya itu memang rendah lah ya, namanya unit Indonesia ya, apalagi unit spring ini. Kalau dari segi detail biasanya bagus dia merek-merek di Cobra itu, cuma dari fungsionalitinya lah. Jadi seperti inilah contohnya, contoh kecilnya. Ini adalah tombol dari penutup penutup slide pelurunya yang ada di sisi satunya ini. Nanti kita membahas yang di sisi kirinya ya. Ini kita habiskan dulu, di sisi kanannya. Ini kita habiskan dulu di sisi kiri unitnya. Ketika peluru habis, seperti di unit sebenarnya, tombol ini ditekan. Ketika saat memasukkan magazine yang baru, ini ditekan untuk menutup slide pelurunya yang di sebelah sini. Tapi di sini tidak berfungsi, hanya untuk estetika saja. Itu ya. Lalu ini berfungsi sebagai pengunci popornya atau stoknya ya. Jadi stoknya ini bisa dilipat. Ya, dilipat seperti ini. Tuh. Jadi ketika digunakan fungsi melipat popor ini adalah ketika kalian sedang transport atau membawa unit ini menggunakan tas gendong atau tas koper, atau sedang dibawa di dalam kendaraan seperti mobil tuh ya. Jadi fungsi melipat popor ini adalah supaya lebih mudah dibawa di situasi yang sudah saya sebutkan tadi. Ketika sudah keluar dari situasi tersebut, bisa lagi dilipat kembali ke posisi semula seperti itu ya. Di sini kuncinya di sini, ini lubangnya dia. Berbentuk silinder ini maksudnya adalah mag catchernya ya, mag catchernya. Nah, di sini yang bermain nanti supaya magazinnya di sini tidak jatuh. Nanti ada tombolnya di bagian sisi satunya lagi. Ya. Lalu triggernya, menurut saya ini triggernya berat ya. Triggernya berat karena di dalamnya sudah diberi lapisan untuk supaya kokoh dia. Jadi berdasarkan keterangan dari penjualnya, dia mekanisme trigger di dalamnya ini sudah dilapisi dengan plat besi, itu ya. Jadi lebih tahan patah lah seperti itu. Lalu yang ini trigger safety-nya. Kalau dari pabriknya trigger safety-nya ini memang bermain dia. Jadi bisa ditekan ke bawah. Nanti ini tulisannya di sini fire ya. Ini safe, mestinya dia posisi safe, trigger tidak bisa ditarik. Semi ini dia tidak berfungsi, karena memang sudah unit spring ya, pasti realitanya tidak bisa full auto dia, pasti semi. Jadi ini hanya hiasan saja seminya ini, tapi kalau di unit sebenarnya, di senjata sebenarnya, dia bisa safe, bisa semi, bisa auto, itu ya full auto itu. Cuma, kalau dari versi upgradean saya ini, triggernya safety triggernya dia tidak berfungsi karena upgradeannya ini dari belakang popornya ini sampai bagian depan ini hand gripnya dia di dalamnya sudah menggunakan penguat resin ya. Jadi resin itu semacam cairan, kalian bisa cari resin itu semacam cairan yang kalau didiamkan dia mengeras. Jadi di dalamnya ini sudah full resin sebagai penguat body. Nah kebetulan resinnya itu menghantam atau menempel di safety triggernya ini sehingga keras dia, tidak bisa ditekan. Jadi minus dari upgradeannya ini itu ya, kalau kalian mau main realism itu. Jadi ininya nggak main, jadi kurang real dia. Tapi memang itu harga yang harus dibayar untuk mengupgrade kekuatan di dalam unitnya ini ya. Itu ya. Jadi itu plus minusnya ya. Itu untuk body receiver. Oh ya, untuk Picatinny railnya memang dari depan ini
sampai ke depan dia memang tidak jadi satu di sini. Ini terpisah ini. Jadi nanti hand gripnya ini bisa dilepas. Jadi segini batasnya. Ini hand cocknya, kokangannya. Jadi ini nanti ditarik sampai ke belakang. Kokangannya ini lumayan ringan ya. Ringan karena biasanya kalau unit sudah di-upgrade tuh pasti kokangannya berat karena upgradeannya pernya diganti dengan yang lebih panjang atau yang lebih berat. Nah, kebetulan ini upgrade pernya tidak terlalu berat-berat banget karena dia upgrade-nya ini memaksimalkan kompresi udara yang dihasilkan oleh piston ya. Jadi karet pistonnya yang menyimpan udara untuk melontarkan peluru itu, dia karetnya diganti dengan yang lebih berkualitas sehingga tidak ada kebocoran udara. Itu ya. Jadi dia lebih fokus di sana sehingga tidak perlu mengganti per yang lebih tebal atau lebih panjang. Sehingga kokangannya tetap ringan namun memiliki power yang cukup luar biasa untuk kualitas airsoft spring made in Indonesia itu ya. Lalu lanjut ke hand gripnya. Hand gripnya ini juga bisa dipisah ya. Jadi hand gripnya menggunakan model pemisah telunjuk dan jari tengah ya. Lumayan saya suka. Ini serration gripnya lumayan kasar supaya tidak licin. Ini juga di dalamnya ada resinnya itu ya. Jadi itu untuk hand gripnya. Untuk magazinnya, nah ini minusnya juga ada di magazinnya. Magazinnya ini kalau di merek originalnya dia memang sudah lumayan kesat ya atau agak keras ketika mau mengeluarkannya. Nah biasanya kalau unit airsoft itu kan ketika mag catchernya ini ditekan dia akan jatuh kan, dia akan jatuh langsung. Tapi ini enggak. Sebelum di upgrade pun dia memang sudah keset dia di dalamnya, ini terlalu ngepas lah. Biasanya solusinya sih ketika saya diskusi di forum-forum itu diamplas bagian atas magazinnya sehingga tidak terlalu kesat dan lebih mudah dikeluarkan. Nah kebetulan unit ini juga di-upgrade bagian resin di dalamnya dan juga di bagian pengecatan sehingga lebih keras jadinya dia. Jadi di awal sudah keras, sebelum di-upgrade ketika diberi resin, dia unitnya ketas dia. Getas gitu istilahnya lah. Jadi seperti agak ada pemuaian gitu sedikit sehingga tuh keras sekali. Sebentar ya. Tuh, jadi harus keras sekali ditarik baru bisa. Tuh ya. Jadi itu minusnya dari upgrade unitnya ini. Makanya nah ini dia bekas-bekasnya. Tapi yang sekarang ini juga sudah lumayan mulus sih, tidak terlalu keras menariknya seperti pada saat baru upgrade itu. Karena ini sudah saya kerik ya. Kerik menggunakan pisau ya, seperti ini dikerik jalurnya. Jalur yang keras-keras itu. Nah, ini kan masih agak kelihatan sedikit. Nah, itu kalau saya ada waktu saya akan coba kerik juga. Nah, ini lagi yang di sebelah sini itu jelas sekali penampakannya. Jadi di bagian sana teman-teman harus dikerik juga kalau mau lebih mulus dia keluar masuknya. Nih juga ini bekas-bekasnya. Demikian juga di sisi sebelahnya nih. Tuh jalur kesatnya dia. Oh, ini kelihatan. Nanti kalau ada waktu saya akan mengamplasnya atau mengikisnya juga. Tapi ketika saat memasangnya dia mudah sekali gitu, hanya pada saat mengeluarkannya saja dah dia keras gitu ya. Jadi itu minusnya juga ada di magazinnya. Lalu kita pindah ke bagian popornya ya, ada itu istilah bahasa Indonesianya popor gitu. Tapi kalau istilah asingnya universalnya dia stok ya. Popor atau stok ini juga macam-macam. Ada yang fixed stock. Fix itu maksudnya tidak bisa dilipat, tidak bisa dimaju mundurkan, itu maksudnya fix. Lalu yang stok yang adjustable. Nah, jadi adjustable itu maksudnya bisa diatur. Adjustable-nya juga macam-macam. Ada yang bisa dimaju mundurkan saja. Ada yang bisa hanya dilipat
dilipat saja tapi tidak bisa dimaju mundurkan. Ada yang bisa dua-duanya juga, bisa dimaju mundurkan, bisa dilipat ke depan belakang itu. Cuma untuk unit AR15 di Cobra ini dia bisa dilipat. Ya, seperti itu. Nah, ini tombolnya. Jadi ketika mau membuka lipatan atau melipat kembali, ketika sudah dalam posisi ini, dia ada kaitannya di sini. Ini harap ditekan. Ya, harap ditekan, jangan langsung dihantam seperti unit yang sebenarnya, senjata sebenarnya. Nah, ini biasanya orang akan menghantam ini langsung. Tapi karena ini bahannya dari plastik ABS, jadi rentan patah. Jadi harus ditekan. Nah, supaya awet lah unitnya itu ya. Lalu popor ini juga menggunakan popor yang seperti aslinya, dia namanya merek popornya ini Viper ya, Viper stock seperti itu. Jadi yang bisa dimaju mundurkan dengan menekan tombol yang ini. Cuma di unit airsoft AR15 di Cobra ini dia tidak bisa dimaju mundurkan. Nah, jadi hanya sebagai estetika saja. Dari segi tampilan memang sempurna dia. Tapi di segi functionality, nah itu lain cerita itu. Jadi itu ya, ini tidak bisa di adjustable maju mundur. Dan minusnya juga di upgradeannya ini. Seperti yang saya katakan tadi, dia unitnya ini menggunakan upgradean full resin body ya. Jadi di dalamnya ini sudah dicor dengan resin. Sayangnya resinnya ini menutup lubang untuk pengait di sini ini, yang ini. Nah itu ya. Jadi pengait popornya ini tidak bisa masuk ke lubang popornya untuk mengaitkan ketika dia dilipat. Nah, itu saja minusnya. Sebenarnya solusinya bisa kalau Anda punya gerindra atau seperti itu kok apa ya istilah bahasa Indonesianya? Seperti alat pemotong itu bor listrik itu. Jadi bisa dilubangi di sini ya. Kalau kita sih biasa masyarakat sini ngomongnya gerinde ya gitu ya. Ya, sekarang kita lanjut ke sisi yang satunya. Jadi sisi yang satunya ini memang dipenuhi lubang-lubang untuk meletakkan murnya ya atau bautnya. Kita mulai dari yang popornya dulu atau stoknya. Nah ini dia. Memang dari awal bahkan sebelum upgrade pun engsel ya, mekanisme engsel untuk popor ini pun memang sudah bermasalah ya, memang sudah dari pabriknya. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman juga. Kalau saya sih astungkare ya, semoga saja tidak mengalami masalah. Ini kadang tombolnya ini dia sering patah, yang ini mekanismenya yang ini, karena kadang teman-teman itu lupa, dia malah dihantam gitu langsung seperti membanting pintu. Itu mestinya ketika mau dimasukkan ini juga ikut ditekan tuh, cuma kadang-kadang teman lupa, dibanting, patah lah akhirnya tuh. Jadi sebenarnya solusinya teman-teman tinggal melepas engselnya ini saja. Jadi cukup menggunakan popornya ini ya. Jadi popornya ini sebenarnya bisa dilepas dari engselnya, maksud saya, dengan membawa popor ini ke atas, ditarik seperti itu ya. Cuma karena ini unit upgrade, saya lebih suka melonggarkannya dulu. Jadi bautnya di bagian sini dilepas sehingga dia agak renggang di sini. Jadi ketika saya mau melepasnya itu tidak terlalu mengikis mekanisme di dalamnya ya. Jadi itu tipsnya kalau ingin membuka popor atau stok unit ini dari engselnya ya, karena banyak teman-teman yang menggunakan unit ini yang tanpa engselnya ya, lebih kuat katanya tuh. Karena ini minusnya juga setelah diberi resin dan dicat itu dia agak berbunyi, dia tidak seperti unit aslinya yang halus suaranya seperti ini. Coba dengarkan. Nah, dia kadang ketika bergerak mengeluarkan suara seperti itu. Nah, itu. Minusnya di situ saja sih, ketika kita sedang memerlukan situasi yang sunyi senyap ketika membawa unit ini, tapi dia malah mengeluarkan suara.
Ya, seperti suara seperti itu. Itu saja sih minus kecilnya. Lanjut ke body receiver sisi selanjutnya. Nah ini maksudnya adalah unjamming ammo gitu ya istilahnya kalau di unit aslinya, di senjata aslinya. Karena ini dia nanti bisa ditarik atau bisa didorong untuk mengeluarkan peluru atau casing peluru yang nyangkut di di balet case-nya di sini, di tempat selongsong pelurunya yang keluar nih kadang dia macet. Ini nanti membantu untuk mengeluarkan, kadang didorong gitu atau ditarik itu ya. Ini hanya hiasan saja. Lalu ini juga, ini sebenarnya di unit aslinya atau kadang di unit airsoft yang menggunakan gas, ini versinya lebih bagus, dia bisa dibuka ya. Ini sebenarnya pintu, ini nanti bisa dibuka ketika kokangan ini ditarik. Ketika ini ditarik, ini akan terbuka pintunya, tempat selongsong peluru ke luar. Ini istilah bahasa Inggrisnya adalah dust cover ya, dust cover, pelindung debu gitu. Jadi ini bisa dibuka tutup, tapi ini hanya hiasan saja ya, tidak berfungsi sama sekali. Lalu ini logo perusahaannya di Cobra-nya, dan ini adalah mag release-nya. Jadi ini ditekan sambil menarik mag-nya. Jadi tidak bisa nekan dilepas baru narik gitu, nggak, sambil ditekan ditarik mag-nya. Tuh. Lalu untuk hand grip belakangnya sama, magazine-nya sama, tidak ada perubahan tampilan. Hand grip di depannya juga sama, ya, tidak ada perubahan. Di unit ini dia kebetulan sudah menggunakan hop up ya. Jadi ini upgrade yang ada juga di unit ini, dia menggunakan hop up adjustment menggunakan sistem TDC. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, hop up itu kegunaannya supaya peluru yang dilontarkan itu dia supaya bisa lebih jauh lagi. Ya, jadi hop up ini bikin si peluru itu dia berputar ke belakang ya. Jadi ada tonjolan karet di sini. Itu yang bikin pelurunya nanti berputar ke belakang sehingga menimbulkan maksim effect ya. Nanti untuk masalah hop up ini akan saya buatkan video yang terpisah ya. Jadi kurang lebih seperti itulah kegunaan hop up supaya unitnya semakin lebih jauh ya. Jadi sebenarnya untuk bikin peluru jauh itu biasanya kan dengan menambah FPS ya, dengan menggunakan per yang lebih besar, tapi itu resikonya piston mudah patah ya. Jadi itu resikonya. Jadi tips menggunakan supaya peluru itu bisa lebih jauh yang aman, selama ini saya selalu menggunakan kompresi udara yang dipadatkan ya. Jadi kompresi piston itu diperbaiki supaya lebih padat, dan juga menggunakan hop up tuh. Karena sebelum saya tahu itu biasanya saya selalu menggunakan per yang lebih berat dan lebih panjang. Itu selalu bikin unitnya rusak, pasti itu 100% rusak ya. Itu pengalaman saya dulu. Sekarang saya share di sini supaya teman-teman tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan itu. Jadi lebih baik memperbaiki kompresi udara di piston yang berada di dalam sini supaya tidak bocor, dan menggunakan hop up. Hop up juga macam-macam, nanti sekalian di video selanjutnya yang berikutnya ya. Ini nanti cara mengaturnya adalah dengan menggunakan kunci L ya. Nanti diatur semakin dalam bautnya ini, semakin jauh lontaran peluru yang dihasilkan. Itu ya secara umum sih begitu kasarnya gitu. Nanti kalau untuk mengurangi jauh lontaran peluru itu, nanti bautnya tinggal dibawa ke atas. Jadi seperti itu. Nah, beda berat peluru, beda pengaturan hop up. Ini sudah diatur hop up-nya untuk berat peluru yang 0,20 gram ya. Jadi itu. Ini unitnya mantap sekali kalau menggunakan peluru yang 0,20 gram. Dia bisa mencapai jarak, kalau masih lurusnya. Kalau nyari jarak kasarnya sekali sih 70 meter dapat gitu loh. Cuma untuk mencari jarak yang masih mendapatkan akurasinya 55 meter masih bisa ini dapat dengan menggunakan berat peluru 0,20 gram.
Kalau menggunakan berat peluru yang 0,12 gram yang biasanya yang paling banyak di pasaran, itu nanti melenceng ke sana kemari dia. Tidak melenceng ke sana kemari, tapi dia melencengnya ke atas banget, itulah. Terlalu ke atas dia melencengnya. Jadi ini pas untuk 0,20. Kalau mau pakai yang 0,12, sekrupnya dibawa ke atas, tuh ya. Tapi pelan-pelan memutar sekrupnya tuh ya, supaya karetnya di bawah ini ada penyesuaian dia, supaya nggak tiba-tiba gitulah ditarik ke atas. Itu upgrade-nya yang cukup spesial menurut saya di unit ini. Ya, sekarang kita akan ukur panjang dari unit ini. Unit ini skalanya 1:1 ya, sama seperti unit aslinya. Cuma untuk memberikan gambaran yang jelas, saya akan ukur panjangnya. Teman-teman bisa lihat ini jempol saya di sini. Nah, ini kan 70 nih di sini. Ini 70, 71, 72 sampai di sini 79. Nah, ini 80 dah. Jadi 79 cm ya. Untuk bahannya dia menggunakan memang sih setelah di-upgrade kan jadinya ada part-part yang metal gitu. Cuma yang metal itu ini apa namanya tadi itu ya, inner barrelnya, outer barrelnya, dan juga iron sight-nya ya pisirnya yang bagian depan dan belakang itu metal. Sisanya masih dari ABS ya, tuh ABS khas di Cobra lah. Jadi ABS-nya tuh tebal ya, dan juga sudah diperkuat dengan resin di dalamnya tuh ya. Tapi kalau di merek originalnya dari pabrikannya memang semua full ABS tuh, tidak ada yang metal. Sebenarnya bisa lagi dilakukan upgrade yang lebih ekstrim lagi, seperti mengganti kokangannya dengan besi, mengganti triggernya dengan besi, komponen trigger di dalamnya atau sear set istilahnya itu diganti besi, dan juga pistonnya yang membantu memompa udara itu juga diganti jadi besi. Itu ada juga, sudah terkenal tokonya di toko online. Itu ada bisa dicari dengan kode nama seperti trigger trigger metal di Cobra gitu, nanti keluar dah ada tokonya. Itu ya, itu sudah lumayan terkenal. Upgrade-nya sangat-sangat presisi itu ya, bagus. Lalu dengan bahan seperti itu berapakah berat yang didapat? Nah, sekarang kita akan ukur menggunakan timbangan digital. Ya, sekarang kita akan ukur dengan satuan gram ya. Ya, ini diukur dengan semua aksesoris yang terpasang dan juga dengan semua upgrade yang telah dilakukan. Ya, ini bisa kalian lihat. Tidak ada manipulasi berat lainnya, murni dari unitnya sendiri ya. Tuh, itu dapat 1647, jadi 1,6 kg tuh ya. Jadi itu beratnya asik lah, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, jadi mantap genggamannya tuh ya. Ya, dan ini unitnya memang tidak saya matikan ya fungsinya, jadi masih bisa dipakai untuk menembak. Tidak seperti unit-unit saya yang kebanyakan yang lain memang saya matikan unitnya. Maksudnya saya matikan tuh saya lepas pernya, kadang per pistonnya itu supaya tidak bisa dipakai untuk menembak. Fungsinya hanya sebagai pajangan saja. Jadi ini HR15 ini selain fungsinya sebagai saya sentuh berubah jadinya. Nah, selain sebagai pajangan juga bisa dipakai untuk bermain atau menembak ya. Oke, sekian review unit AR15 dari Cobra. Bila ada yang kurang pembahasan saya, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, nantikan video-video selanjutnya dari channel Dim Dim TV. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.